Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faedah pagi ini 3 Dzulhijjah 1447 Hijriah diambil dari Risalah fil Qur'ani wa Kalamillah karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau sedang membantah kaum Asy'ariyah Jahmiyah di masa beliau dan bagaimana beliau mensifati tokoh pimpinan mereka Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai dai yang menyeret atau imam yang menggiring mereka ke dalam gerbang Jahannam. Berkata Ibnu Qudamah, wal kufaru alladhina la yu'minuna bil Qur'ani aqrabu ila al-'udri fi juhdihim lil Qur'ani min haula'i alladhina yaz'umuna annahum yu'minuna bihi thumma yatrukunahu bighairi hujjah. Nas'alullah al-'afiyah. Ibnu Qudamah berkata, orang-orang kafir asli yang memang tidak beriman dengan Al-Qur'an itu jauh lebih dekat untuk diberi uzur, tapi kan mereka tidak diberi uzur. Kalau begitu yang lebih jauh, lebih layak untuk tidak diberi uzur. Orang-orang kafir asli yang tidak beriman kepada Al-Qur'an itu lebih dekat kepada uzur atas pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an. Sementara mengingkari Al-Quran itu kufur, dibandingkan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada Al-Quran kemudian meninggalkannya tanpa hujjah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran hanya sekedar ibarat atau hikayat dari kalamullah yang diungkapkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah. Baik, fa in qala qailun. Dan yang demikian itu jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Kalau ada yang menyanggah, misalkan membantah ahli sunnah, fa in qala qail la nusallimu annana khalafna al-ijma'. Asy'ariyah membantah nih, kami enggak terima kalau kami dituduh telah menyelisih ijma'. Bal qauluna huwa maqalatus salaf. Bahkan pendapat kami bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan kalamullah, sekedar ibarat atau hikayat yang diungkapkan oleh Jibril atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalamullah di sisi mereka kalamun nafsi, bahasa batin. Tidak terungkapkan. Mereka akan mengatakan pendapat ini, pendapat kami tersebut adalah pendapat salaf. Maka kita katakan kepada mereka, kita bantah mereka. Hatu akhbiruna man qala qablakum. Sini datangkan siapa yang berpendapat demikian itu sebelum kalian. Inna hadzal Qur'an ibaratun wa hikayatun. Bahwasanya Al-Qur'an adalah sekedar ibarat atau hikayat saja. Bukan kalam Allah secara hakiki. Wa anna haqiqatal Qur'ani ma'nan qa'imun fi nafs, dan bahwasanya Al-Qur'an itu sekedar makna yang tegak dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Dalam batin tidak terungkapkan, tidak terkandung padanya suara, tidak pula huruf. Ini kan pendapat Asy'ariyah. Kita katakan siapa yang mendahului kalian dalam pendapat yang demikian. Laisa fihi suratun wala ayah. Tidak ada pada Al-Qur'an itu surat, tidak ada pada kalamullah itu surat atau ayat. Jadi mereka mengatakan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, An-Nisa dan huruf-hurufnya semua itu bukan kalamullah. Naam, dia hanya sekadar ungkapan dari kalamullah. Wa man qala qablakum innahu laisa fil mushafi illa al-'afas waz-zaj. Siapa yang berpendapat sebelum kalian bahwa tidaklah di mushaf itu kecuali tinta, kertas. La farqa bainahu wa baina diwani Ibni Hajjaj. Tidak ada bedanya antara mushaf Al-Qur'an dengan kitab-kitab selain Al-Qur'an seperti Diwan Ibni Hajjaj, kitab-kitab syair. Jadi sama, nggak ada perbedaannya, kedudukannya. Jadi kalau mushaf itu dihinakan, diinjak-injak, na'udzubillah, ya dia nggak ada bedanya dengan buku tulis biasa. Dia hanya sekedar tulisan-tulisan begitu saja. Ini pandangan Asy'ariyah. Man radda qablakum 'ala Allah Ta'ala qasamahu alladhi wasafahu bil ismah. Kita katakan pula kepada Asy'ariyah, siapa yang membantah? Naam. Membantah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum kalian dari kalangan para salaf. Naam. Atas sumpah Allah Subhanahu wa taala dan pensifatan Allah Al-Qur'an itu dengan keterjagaan. Faqala fi kitabihi alladhi ahkamahu, fala uqassimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqassamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Allah bersumpah na'am tentang Al-Qur'an. Man qala innal Qur'ana al-'azim ghairul kitabil mubin wa dzikril hakim. Siapa yang berpendapat kalau Al-Qur'an al-'azim itu bukan Al-Kitab al-Mubin dan bukan pula Al-Dzikril Hakim. Jadi kalian beda-bedakan. Akhbiruna hal wajadtum hadhihi ad-dalalata wa qabiha hadhihi al-maqalati 'inda ahadin minal mutaqaddimin. Kita katakan pula kepada Asy'ariyah, apakah kalian dapati kesesatan dan kemenjijikan, kejelekan pendapat kalian itu di sisi salah seorang dari kalangan yang terdahulu, ulama terdahulu mutaqaddimun? Ibnu Qudamah hidup di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, antara itu. Nah, beliau sedang beradu argumen, menegakkan hujjah kepada Asy'ariyah yang ada di masa beliau. Pendapat-pendapat kalian yang jelek ini dan sesat ini, apakah ada yang mendahulunya dari kalangan salaf? Siwa qaidikum ilal jahim, kecuali komandan kalian, pemimpin kalian yang menggiring kalian kepada al-jahim, neraka. An-nakib bikum anis siratil mustaqim,
yang menyelewengkan kalian dari jalan yang lurus. Siapa dia? Abul Hasan al-Asy'ari. Alladzi lam yu'raf lahu fadilatun fi ilmin syar'i wala dinin mardi. Yang tidak dikenal sama sekali kredibilitasnya dan keutamaannya dalam ilmu syar'i, tidak pula dari sisi bobot keagamaan. Lihat bagaimana penilaian seorang Ibnu Qudamah terhadap seorang Abul Hasan al-Asy'ari yang di masa ini dielulukan sebagai imam, sebagai tokoh. Siwa ilmi al-kalam al-madmumi al-mash'um alladhi al-khairu fihi ma'dum. Tidak punya ilmu syar'i, tidak punya bobot kualitas keagamaan sedikit pun, kecuali hanya sebatas ilmu kalam yang tercela, yang sia-sia, yang tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Nasha'a fil i'tizali ila 40 aman yunadhiru alaihi wa yad'u an-nasa ilaihi. Abul Hasan al-Asy'ari itu tumbuh dalam akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Bukan sekedar awamnya, tapi dia memperjuangkan, mempropagandakan akidah Mu'tazilah, mendakwahkan kepada manusia. 40 tahun lamanya. Tsumma asmara dzalika maqalatahu hadhihi allati yaruddu biha 'ala Allah subhanahu. Kemudian lahirlah pendapat nyeleneh dan sesat dari Abul Hasan al-Asy'ari yang kemudian muncul gagasan kalamun nafsi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara. Jadi Al-Qur'an hanya sekedar hikayat atau ungkapan dari kalam Allah, hikayat atau ibarah. Wa ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa khalafa bihi al-muslimina wal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, pendapat itu membantah Allah, nabinya, dan juga menyelisihi kaum muslimin dari bangsa jin maupun manusia seluruhnya. Fa kaifa raditum bihi imaman awdan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalian bisa ridho orang seperti itu sebagai imam panutan yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalian rujuk akidah kalian kepada dia, al-Asy'ari. Nah, akidahnya akidah Asy'ari, fikihnya fikih Syafi'i. Tidak boleh. Bahkan kita kadang akidah kita akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidatus salaf. Apakah kalian ridho orang yang sesat seperti itu, membimbing kepada jahim, neraka, kalian jadikan sebagai imam panutan dalam akidah? Wa kaifa khalaftum ijma'al muslimin bi mujarradi qawlihi bila hujjatin siwa mujarradi taqlidihi wal masiri ila qawlihi? Bagaimana bisa kalian menyelisih ijma' kaum muslimin dengan sekedar pendapat dia tanpa hujjah, kecuali hanya sekedar taklid dan mengikuti pendapatnya? Wa ma 'audun lana minhaju jahmin bi minhaji ibni aminatal amin. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan bait ini. Tidak ada ganti bagi kami manhajnya Jahm bin Safwan. Lihat bagaimana disejajarkan dengan Jahmiyah. Tidak mungkin kami ganti manhajnya Ibnu Aminatul Amin, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan manhajnya seorang Jahm bin Safwan yang kafir. Falisanu halikum yaqulu innal haqqa dha'a an rabbil alamin wa rasulihi sadiqil amin was sahabati wat tabi'in wal jinnati wan nasi ajma'in hatta wajadahu qa'idukum ilal jahim. Jadi lisan hal kalian itu seakan-akan meskipun kalian tidak menyatakan, tapi itu menunjukkan bahwasanya kebenaran tentang akidah ini telah hilang dari Rabbul Alamin dan Rasulnya dan sahabatnya dan tabi'in dan manusia serta jin seluruhnya. Sampai apa? Sampai pimpinan kalian, imam kalian mendapati kesimpulan dan formulasi yang demikian itu dari gagasan-gagasannya terhadap sifat-sifat Allah. Salah satunya sifatul kalam, bahwasanya kalam Allah itu kalam nafsi, bahasa batin. Tidak terkandung padanya surat, tidak terkandung padanya ayat, tidak terkandung padanya perintah, tidak terkandung padanya larangan. Nah, adapun apa yang ada dalam Al-Quran sekedar ungkapan dan hikayat yang dijabarkan oleh Jibril atau oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana ini gitu loh? Kalian secara tidak langsung berarti ketika penafsiran kalian ini tidak diketahui di masa Nabi, di masa sahabat dan para a'immah, baru muncul di era pimpinan kalian yang sesat tersebut, Abul Hasan al-Asy'ari, yang mengomandoi, menggiring kalian kepada neraka jahannam. Nah, fada'akum ilaihi wa nabbahakum fa'ajabtum maqalahu. Kalian pun menyambut pendapat dia, menerima pandangan dia. Wa raditum halahu, dan kalian ridho keadaannya, kalian anggap sebagai imam. Na'am, wa qabiltum muhalah. Kalian terima, na'am, pandangan-pandangan dia yang ngayal. Wa nasabtum man lam yuwafiqkum ala hadhihi dhalalah ila dhalalah wa ramaitumuhu bil jahalah. Bahkan sebaliknya, kalian tidak cukup di situ. Kalian melakukan manuver serangan balik. Kalian nisbatkan kepada ahli sunnah yang tidak mencocoki kalian, tidak setuju dengan kalian atas kesesatan kalian tersebut. Justru kalian lempar balik di atas kesesatan. Kalian tuduh dengan kebodohan. Padahal yang bodoh kalian, yang sesat kalian. Wa ahlus sunnati qabilu qawla rabbihim wa ahlus sunnati qabilu qawla rabbihim wa wasiyatahum. Sementara ahlus sunnah itu menerima
Naam, ucapan Rabb mereka dan wasiatnya. Wattaba'u rasula rabbihim wa sunnatahu, dan mengikuti Rasul dan sunnahnya. Wasalaku sabila salafihim wa tariqatahu. Nah, mereka ahli sunnah itu menempuh jalannya salaf mereka, salafus salih. Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lihat bagaimana kemudian Ibnu Qudamah membawakan ayat ini. Wa dzulmun huna syirk. Inna syirka la dzulmun adzim. Menunjukkan bahwasanya penyimpangan Asy'ariyah adalah penyimpangan kekufuran dan kesyirikan. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya kafir asli lebih layak untuk diberi udzur dibandingkan mereka. Subhanallah. Wal halim takfihi al isyarah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.